Bang, tolongin gua. Tolongin kenapa? Dia dengan nada panik lah saat itu. Panik dan ketakutan. Tolongin gua bang, teman gua yang cewek tadi. Bang, nggak bisa. Kata si Galang kayak gitu. Nggak bisa bang. Kenapa? Matanya udah mulai putih. Waduh. Dia sempat ngucap, kaki kanan aku udah nggak keberasa. Udah nggak ngerasain apa-apa. Dicubit pun sama temannya nggak keberasa. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Enji di Selatan Jakarta. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Di episode kali ini gue dapet kesempatan untuk silaturahmi nih di basecampnya Besok Pagi Channel dengan Abang Mange. Halo. Si tangan buntung. Gimana bang tangannya bang? Kayak gini. Asik. Gitu. Kayak gini guys, gue gak bisa guys. Tangan gue Jarang ada yang bisa. asik. Kan gue bilang, cowok lu kaya, tajir melintir, bisa kayak gini nggak? Asik. Bisa dong. Tolong Iya. cowok-cowok bisa begitu nggak tuh? Gue nggak ngerti dah tuh karena gue perempuan. Oke, sibuk apa bang sekarang bang? Ya sosok sibuk aja sih. Asik. Pura-pura sibuk aja gitu. Yang penting ada aja kerjaan lah. Alhamdulillah ya, abangnya sibuk guys. Terus di episode kali ini kira-kira lo mau sharing ke channel kita cerita apa nih bang? Mungkin pendakian gue di Gunung Gede aja kali ya. Gunung Itu Gede nih. 2019 via Putri. Ya putih. Iya. Udah pada dengar belum? Mungkin udah pada denger sih, sebagian juga. Pada dengar. Karena ya cerita ini udah ada di ceritanya Sumardi Wijaya, terus juga di channelnya siapa lagi ya? Ya, tapi yang ininya di itu doang sih udah. Oke. Ini kita mau mengkorek-korek lagi lebih detailnya, lebih jelasnya lagi di channel Selatan Jakarta ya. Oke, langsung aja nih bang. Boleh nggak gue minta kisi-kisi dikit aja nih buat bocoran pemirsa. Pendakian Channel. saat itu gue cuma berdua sama teman gue. Gue mengevakuasi orang yang baru apa ya? Bisa dibilang itu hampir hipo. Hampir hipo. Iya. Dan gue juga ngelihat noni-noni Belanda. Waduh. Udah hampir hipo, evakuasi, ngeliat noni-noni guys. Oke, kita skip dulu bang. Gue pengen promosi nih ceritanya. Jangan lupa ya buat semuanya di like, comment, and share. Jangan lupa nyalain loncengnya. Channel Selatan Jakarta, subscribe yang banyak biar kita jadi makin semangat bikin videonya. Nah, langsung aja nih ya bang. Kita mulai ke alur ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan gue Mange, salah satu kru dari Besok Pagi ya. Terima kasih banyak nih dari channel Selatan Jakarta ya, yang udah mau menyaba ke studio yang mungkin ya nggak terlalu besar lah, sedang lah ya. Mantap studionya guys, kalian harus mampir. Thank you banget ya. Nah, Oke. gue pengen menceritain tentang pengalaman gue ketika pendakian gue di Gunung Gede via Putri. Itu lebih tepatnya pada tahun 2019, kalau nggak salah itu seingat gue ya, itu bulan September lah. September Iya. 2019. Masih baru ya bang ya? Masih baru Masih kemarin hangat, masih lumayan ya pas. lumayan anget kayak oncom lah gitu ya. Waduh. Jadi singkat cerita ini gua naik sama teman gua anak Sawangan ya, Galang sebut aja. Itu pendakian yang nggak pernah direncanakan sebelumnya. Karena siang harinya gua dapet WhatsApp dari dia, "Bang, malam ini ada apa sih, ada acara nggak atau sibuk nggak?" Terus gue balas, "Gue free nih." "Kenapa emang?" "Kita ke Gede yuk." Ya udah, gue berangkat. Dadakan. Siang gue di calling kayak gitu. Abis maghrib gue udah packing
punya gua kan dari Bintaro sini, dan gua langsung jalan ke arah Sawangan ke rumahnya Galang. Nah, singkat cerita gua kira dia mau naik gunung ke Putri itu banyak ya sama temen-temennya, kirain gua kayak gitu. Dan ternyata pas gua nyampe sono, dia bilang kita cuma berdua aja bang. Iya. Ya mau gimana, gua pribadi udah sampai sana, ya mau pulang kan nanggung. Ya, sikat tuh deh gua kata. Ya udah berdua nggak apa-apa, yang penting gua ngeliat perlengkapan gua saat itu udah mulai ya safety ya semuanya ya. Gua mulai beli ya makanan cemilan lah, logistik. Kayak misalnya yang bisa gua beli di daerah Sawangan itu kayak misalnya beras, minyak. Itu gua beli setengah. Nah, singkat cerita tepat di jam 11 malam gua berangkat nih dari Sawangan menggunakan sepeda motor. Ke daerah Basecamp Putri lah bisa dibilang. Karena sebelumnya gue emang udah sering naik Gunung Gede, tapi gue nggak pernah lewat Putri. Sebelumnya lewat mana tuh bang? Gue biasanya lewatnya Cibodas. Dari gue zaman SMA sampai sekarang, sampai kerja sampai sekarang pun gue kalau naik Gunung Gede itu pasti gue lewat Cibodas. Dan singkat cerita sampailah gue di sana jam 1:30 malam lah. Di base camp-nya? Di base camp. Jam 1:30 malam gue sampai, gue ngobrol-ngobrol sama ya pendaki-pendaki lain yang pada ngopi kan di warung itu. Banyak tuh bang? Banyak pendaki saat itu. Tapi mungkin banyak karena itu hari Senin. Jadi lebih banyak ini di weekend mungkin, dia weekend penuh mungkin ya. Nah terus pas Seninnya gue kedapatan ampas, jadinya sepi. Oh jadi masih kira-kira berapa orang tuh di situ? Ya di base camp itu rame, cuma pas gua di trek ya sepi. Oh, pas naiknya sepi. Di situ mungkin ampas turunnya kali. Iya. Cerita gua ngobrol kan tuh sama salah satu pendaki dari Karawang. Gua tanya sama dia, semalam itu cerah nggak di Sukan, gua bilang gitu. Lagi nggak kondusif bang kayaknya, lagi hujan terus. Oh, wah kayak gitu. Dan di base camp itu juga gua nanya sama pihak base camp. Di situ juga dia bilang minggu-minggu itu lebih sering dihujanin tuh Putri. Jalur Putri sering hujan terus katanya. Nah singkat cerita, setelah obrolan gue dengan pendaki yang lain itu selesai, gue mencoba buat istirahat ya. Gue istirahat dan gue bangun pagi itu jam 8:30 gue bangun. 8:30 gue bangun, itu cerah sih sebenarnya hari itu. Pagi itu cerah. Berarti lebih tepatnya hari Senin. Hari Senin itu yang pas jam 9 itu? Iya. Berarti sebelumnya lu Minggu? Nyampe sana? Karena gue berangkat dari sini malam Sabtu, malam Minggu ya? Oh ya malam Minggu. Malam Senin. Enggak, iya Minggu malam. Minggu malam iya. Sampai sana ya Senin malam ya. Jadi paginya ya hari Senin. Singkat cerita gue ada mempersiapkan perbekalan gue lagi nih sama Galang nih. Gue butuh apa lagi ya? Gue butuh apa lagi pas di pendakian itu. Galang nih, gue bilang, lu ke bawah gitu ke warung, beli ini, karena kan ada yang kurang saat itu. Ya, dia ke bawah tuh buat beli logistik buat tambahan. Sampai di base camp lagi, itu jam 10-an. Jam 10 baru gue jalan. Emang rencananya lu naik pagi-pagi? Enggak ada rencana mau naik jam berapa aja. Yang penting ketika gue enak, Galang enak, berangkat kita gitu. Bisa dibilang itu pendakian santai lah, nggak terburu-buru waktu lagi. Nah singkat cerita gue jalan nggak jauh dari situ, sampailah gue di GPO, pos pendaftaran atau pos perizinan lah. Mungkin kalau pendaki lain itu tahu gitu. Setelah gue mengurus registrasi ulang SIMAKSI gue, dicek kan tuh semuanya apa yang gue bawa. Udah selesai, gue baru gue mau berangkat, itu hujan lagi. Langsung deres tuh. Nah mau nggak mau gue sempat nahan ya sama Galang. Gede santai aja, kita ngopi dulu di sini gue. Akhirnya gue di GPO itu gue sempat yang rest ngopi sama Galang gitu. Singkat cerita itu jam 2 atau 1:30 lah. Setelah hujan berhenti, gue jalan. Selama itu bang berarti di situ? Deras banget hujannya dan hampir sejam lebih lah hujan gitu. Gue jalan itu nggak ada kendala apa-apa. Cuma emang treknya itu agak, karena habis hujan jadi agak licin ya. Jalan, singkat cerita gue sampai di pos 1 nih. Maghrib. Sebelum maghrib lah, jam 5:50-an atau 40-an lah. Kayak pokoknya sebelum maghrib. Mau malam lah ya. Iya.
Di situ gue ketemu pendaki dari Bekasi, 5 orang. Turun. Atau Mau naik juga. Oh, mau naik. 5 orang, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Karena maghrib ya, akhirnya gue memutuskan buat break sejenak, terus gue ya ngopi lah. Abis ngopi gue sempat sholat juga sih saat itu. Emang Alhamdulillah. lagi bulan-bulan itu gue lagi rajin sholat. Oh, alhamdulillah Iya. guys. lagi gitulah. Nah, nggak beberapa lama setelah gue selesai sholat maghrib itu pendaki yang dari Bekasi ini ngomong sama gue, ngobrol, kenalan kan tuh gue di situ. Makanya dari Bintaro gue bilang gitu. Dia bilang dari Bekasi. Berapa orang bang? Gue tanya. Gue 5 orang bang, 2 perempuan dan laki 3 ada gitu. Oke, gue ada. Singkat cerita, salah satu cowok ini ya gue juga baru tahu setelah gue turun ya. Ternyata dia itu cowoknya yang kita sebut aja namanya Dela lah nih, perempuan yang malam itu lagi datang bulan hari pertama pas sebelum maghrib dia head di pos 1. Nggak direncanakan atau gimana nih, maksudnya dia emang tahu jadwalnya atau gimana tuh? Nah, gue nggak menggali sedetail itu ya. Pokoknya di situ dia cuma bilang gue dapet bang malam ini. Aduh. Hari pertama kan. Wah, gue kata nih, gue kasih saran ya kan gitu. Mending sebelum jauh nih, mumpung sebelum jauh, kalau emang lu pengen terusin naik, ya lu naik dengan cara ya lu bersihin itu. Mungkin lu perempuan bisa lah bersihin kayak gitu. Jangan pernah ditinggal bekasnya lah ya. Kan kita tahu kan bahwa hal-hal gaib kayak gitu kan suka sama darah amis kayak gitu kan. Iya banget ya gitu. Ya udah, kalau misalnya nggak mau nerusin mending turun. Mumpung belum jauh nih gua kata, baru di pos 1. Enggak bang, nggak apa-apa, nanti juga turun. Pikiran gua lega dong. Saat itu dia bilang dia pengen turun nama rombongannya. Nah, singkat cerita jam 6:30 itu gue berangkat nih sama Galang. Gue berangkat lagi berdua jalan sampai di pos 2 itu jam 8 lah, jam 8 malam. Jam 8 malam. Dan nggak lama setelah itu rombongan mereka datang juga. Yang dari Bekasi itu. Loh, katanya mau turun, gue bilang. Enggak bang, nggak apa-apa dibersihin. Oh ya udah. Gue pikir lagian juga gue nggak kenal sama dia. Masa bodoh ya, masih bodoh. Ya udah bang, gue duluan ya. Ya udah, dia akhirnya 5 orang itu duluan. Gue sama Galang sempat break dulu, biarin jangan dibarengin, kita jalan berdua aja gue gitu. Iya. Singkat cerita, sebelum sampai pos 3 gue ketemu lagi. Nah, pas gue ketemu sebelum pos 3 itu, gue ngeliat perempuan itu udah kaki kanannya itu udah apa sih, jalannya udah nggak stabil lah, mungkin keselewat atau gimana gue nggak tahu ya. Cuma dia jalan itu agak pincang. Iya. Nah, pas kayak gitu kepapasan lah gue sama mereka. Bang, ngopi dulu katanya. Ah, nggak apa-apa, gue mau langsung aja supaya nggak sampai malam banget nih, sampai surkan, gue bilang gitu. Ya udah bang, iya katanya. Gue jalan duluan lah tuh sama Galang. Gue sampai di pos 3. Nah, selang 20 menitan dia juga sampai pos 3. Dari pos 3 karena itu malam, gue juga udah mulai agak bukan capek, perut udah pada kelanti, itu perut udah lutuk ya, belum makan gue saat itu. Akhirnya gue mutusin sama Galang, bikin Indomie dulu lah kali ya, gue kata, biar hangat, biar ngisi perut nih, gue kata gitu. Dan kebetulan gue masih nyimpen nasi dari base camp. Masih bawa nasi lah, beli nasi. Jadi gue makan Indomie pakai nasi di situ, di pos 3. Nah, dia jalan terus tuh. Setelah gue makan, itu kejadiannya kira setengah 10 malam. Dia jalan lagi. Nggak lama dia jalan, ya kira-kira 30 menit. Tuh rombongan bekas itu jalan. Gue baru jalan lagi. Sebelum sampai pos 4, itu tempatnya mungkin shelter atau apa ya. Jadi dia tuh bentuknya setelah lewat pos 3 sedikit. Nah, di situ ada tanjatan dan di bawahnya itu ada kayak space buat 4 tenda. Ada batunya. Kayak pos bayangan gitu. Iya, mungkin pos bayangan 4 ya mungkin ya. Nah, gue break lagi di situ sama Galang. Gue nyender. Sambil ngerokok kan. Rokoknya kayak gimana sih? Kayak gini kali ya. Boleh bang, lu ngerokok aja deh bang. Nih ngerokoknya kayak gini gue. Asik.
Mantap. Nggak lama setelah itu, Hmm. ada 2 orang pendaki yang turun menggunakan headlamp. Dia lari Hmm. ke bawah, nyapa gua, bang tolongin gua. Tolongin kenapa? Dia dengan nada panik lah saat itu. Hmm. Panik dan ketakutan. Tolongin gua bang, teman gua yang cewek tadi. Wah, kenapa nih, gue pikir. Hmm. Ya udah gue, karena saat itu gua emang agak capek ya. Baru nyalain bener rokok gua. Iya. Gue nyolek Galang. Lihat di atas ada apaan? Gue bilang gitu. Oke bang, kata si Galang gitu. Galang jalan nih ke atas, tes. Dan ternyata gue pikir temannya berdua itu ngikut ke atas buat nemenin temennya. Ternyata enggak, malah minta rokok sama gue. Ya. Bang, bagi gue rokok bang. Gokil lu, gue kata. Temen lu lagi kesusahan di atas, lu mana di sini, gue Dan kata. lu minta tolong sama lu. Iya, ya gue kasih. Karena kan gue belum tahu saat itu, ya gue kasih. Dan mati gue tuh kayak gitu, lu temen lu lagi kesusahan, lu mana di sini, gue kata. Nah, nggak lama setelah itu, gue ngerokok tuh bareng dia bertiga. Gue nggak ngobrol, sengaja gue diemin. Galang turun, langsung ngomong sama gue, bang, nggak bisa. Kata si Galang kayak gitu, nggak bisa bang. Kenapa? Matanya udah mulai putih. Waduh. Gue panik dong saat itu. Gue buka ransel, gue lari ke atas sama si Galang. Gue udah nggak mikirin 2 pendaki itu, yang cowok itu. Masa bodoh udah. Gue ke atas, dan apa yang gue lihat saat itu, ya benar, dia udah tergeletak di jalur. Temannya nggak ada yang Nolongin. iya. Udah di pinggir jalur aja, udah tiduran aja begitu. Temennya, ya boleh sih dibilang panik ya, tapi ya jangan kayak gitu loh. Seenggaknya lu udah nolongin gitu lah, ada. Pinggirin dulu lah gitu loh. Pinggirin dulu, ini di track loh. Ini kenapa gua kata gitu? Gak tau bang, tiba-tiba jatuh kayak gini. Lu jatuh begini bukannya diini nama lu, gua kata gitu kan. Gua nggak bisa bang kayak gininya. Ya udah, akhirnya gua geser ke samping jalur ya. Gua geser ke samping jalur. Palanya gua tekin ke paha gua nih. Di situ gua ngeliat matanya emang yang hitamnya udah pengen nggak ada lah, udah hampir putih semua. Tangannya udah ngancing, giginya udah gegak ya. Hipo nih. Belum. Oh belum, masih gejala. Iya. Gue panik dong saat itu. Ini siapa namanya? Oh kata gitu kan sama teman gue. Namanya Dela bang. Ya udah, akhirnya gue tepok-tepok pipinya, gue suruh nyebut lah. Astagfirullahaladzim, gue kata gitu. Nah, di depan gue ini nggak ada orang nih. Itu temannya semua di belakang gue, sama di deretan dia. Nah, di seberang kanannya dia itu plong udah hutan. Iya. Pas dia gue berisikin, gue bacain syahadat lah. Dia baru sadar, nengok ke arah sana, nengok ke arah kanannya dia. Ini siapa perempuan? Dia ngomong kayak gitu. Gue panik, di depan gue nggak ada siapa-siapa. Ini siapa perempuan? Cantik banget. Nggak ada siapa-siapa, sepi di sini. Ini temannya banyak kok di sini, gue bilang gitu. Masih setelah nggak lama itu, dia sempat ngucap, kaki kanan aku udah nggak keberasa, udah nggak ngerasain apa-apa. Dicubit pun sama temannya nggak keberasa dia. Udah mulai mati rasa sebelah kanannya. Ya udah, saat itu gue bilang sama Galang di bawah ada space buat 3 atau 4 tenda. Buka tenda di bawah Di pos yang 3. di pos bayangan 4 Pos itu. bayangan. Yang lainnya bantuin gue bawa turun dia ke tenda. Ya udah, Galang turun tuh ke bawah. Galang turun ke bawah ngerapin tenda, ngebuat tenda lah. Udah jadi tenda, Galang sempat bilang, bang tenda udah jadi. Oke, gue pikir udah bisa ditempatin nih tendanya. Berarti dari pos bayangan itu ke Nggak jauh, itu jarak cuma 20 meteran. Oke. Nah, setelah tenda udah jadi, gue minta sama teman-temannya buat ngegendong dia nih supaya turun, karena dia udah nggak bisa jalan. Walaupun dia udah sadar sedikit, tapi kakinya udah nggak keberasa. Jalan sedikit, udah nggak bisa jalan banget ya gitu. Ya akhirnya gue berinisiatif buat ngegendong dia. Oke, kalau kayak gitu.
apa sih kalau digendong belakang itu apa sih namanya? Kayak Gemblok begini gitu. loh. Iya, nemplok gitu. Gemblok. Nah, gemblokin gua nih sini ke si Delanya ke gua nih. Nah, pas udah begini diikat lah pakai kain lah. Saat itu emang temannya ada yang bawa sarung, ikat. Pas gua mau naik, itu pinggang gua bunyi. Kretek. Itu berat banget. Mungkin iya gua bisa dibilang gendong 3 orang lah saat itu. Tapi Dela ini nggak gemuk kan? Ya, gemuk-gemuknya perempuan paling banter beratnya 50 atau 55 ya. Tapi itu lebih dari itu. Kayak Pinggang gue sampai bunyi. Kretek. Berat banget loh. Nggak beberapa lama setelah itu, akhirnya gue berpikir nih sama anak-anak situ. Ini kalau gue gotong sendiri gue nggak bakal kuat, gue bakalan jatuh lagi. Ya udah kita gotong aja nih beramai-ramai. Itu di situ 4 orang, di depan 2, di samping gue 2. Jadi kita gotong begini loh, bopong ya kalau gitu ya. Iya, bopong sampai ke tenda. Di tenda dia mulai kayak gitu lagi, menggigil lagi. Di situ teman-temannya udah pada panik. Ya gue karena apa yang gue bisa, apa yang gue pelajari di dalam dunia pendakian, ya di situ gue terapin. Gimana kita meminimalisirkan gejala hipo kayak gimana. Jadi di situ gue terapin. Di situ bajunya keadaannya udah mulai basah. Kan ada teman satunya cewek juga, namanya Niki. Di situ gue ngomong, ada yang punya emergency blanket nggak? Atau aluminium oil? Ada bang katanya. Temennya ada yang bawa. Oh ya udah. Ini Niki tolong digantiin bajunya karena perempuan gue nggak mungkin bisa masuk ke tenda itu. Nah setelah digantiin baju sama si Niki, udah selesai. Akhirnya tuh dia gue bungkus pakai emergency blanket itu. Gue bungkus di sela-sela yang memungkinkan untuk masuk udara dingin nih. Dari mulai kaki, tangan sampai kepala, gue bungkus kayak gitu. Gue pakein jaket. Setelah pakein jaket, gue masukin ke SB, sleeping bag. Itu dia udah mulai agak sadar lagi tuh. Tapi giginya masih ngancing. Gue bilang, Galang, masak air panas. Masak air, gue bilang. Masak air panas, air mendidih, itu ditaruh di gelas. Taruh di gelas, gue pakai sendok. Itu sih panas-panas ya, langsung gue masukin ke mulutnya aja. Buah, dia langsung muntah. Sadar alhamdulillahnya. Ya, walaupun pagi harinya bibirnya agak kayak jontor gitu, iya, ya kan air panas sih ya. Sorry gue. Jadi nggak masalah sih, yang penting kan dia bisa, ya alhamdulillah bisa sadar gitu, bisa selamat lah. Nah, singkat cerita setelah itu udah terkendala aman lah ya, udah terhandle semuanya, gue baru ngebuka tenda gue nih. Gue buka tenda sama Galang, agak jauhan sedikit. Tapi masih di situ juga kan? Masih di daerah situ juga. Setelah gue buka tenda, gue makan malam, ya gue tidur aja udah. Enggak, sempet di situ gue ngomong sama Galang, gimana kita mau lanjutin apa enggak? Itu posisi jam berapa tuh Bang? Itu posisi jam setengah 11 lah. Setengah 11 atau jam 11 malam. Mau lanjutin nggak nih? Ini dikit lagi nih. Pos bayangan 4, pos 4, pos 5, baru surken. Ya paling waktunya 2 jam lagi lah sampai. Kalau kita jalan terus. Santai aja bang, besok pagi. Oke, gue bilang. Ya udah, akhirnya gue istirahat lah gue di situ. Nah, singkat cerita pagi hari nih, itu gue bangun jam setengah 8 atau jam 8. Itu gue udah dibangunin si perempuan ini 2, si Dela sama si Niki. Bang, bangun, katanya gitu. Nah, gue buka sleting tenda, reset. Gue buka, udah disediain sarapan sama mereka. Say thank you. Kopi, sandwich, Walah. lah rokok lah, kurang enak apa? Nah, makanan restoran. Ini apaan nih, gue kata gitu. Sarapan dulu bang. Oke, gue bilang. Ya namanya anak gunung dikasih kayak gini lo kan nolak. Ya sikat ngap, gue kata Galang. Sikat ngap. Oke bang. Ya udah gue makan sambil gue ngobrol situ. Nah teman-teman lu pada kemana? Yang 3 orang cowok itu. Tahu tuh tadi pagi pada muncak. Oke, gue bilang. Gue sempat berhenti, gue lagi makan sandwich itu. Oke, ternyata ini goblok apa gimana ya? Temannya loh, ini 2 orang belum apa ya sih? Belum stabil bener lah. Kenapa bisa ditinggal? Terus
Dia nggak lebih mikir. mementingkan egoisnya dia untuk sampai puncak. Hmm. Dia malah ke puncak, Bar. Oke, gue bilang. Lu nggak ikut? Ya, karena kan Dela kayak gini bang, kata si Niki kayak gitu. Karena Dititipin ke lu. dititipin ke gua secara nggak langsung. Ya dia sih nggak nitip, tapi kan bahasa kasarnya ya, dia titipin temen gua. Iya. Iya kan? Nggak assalamualaikum dulu bang, mau nitipin. Enggak. Iya jangan pas. Nah di situ gua cerita nih sama dia. Kenalan lah. Ya namanya perempuan sama laki-laki, apalagi di gunung ya kan. Asik. Ada kesempatan sikat. Ya gue kenalan lah di situ sama dia, dan gue baru tahu di situ namanya Dela sama Niki. Oh berarti sejauh ini lumayan hehehehe. Iya. Nah, singkat cerita gue ngobrol kan tuh sama dia. Dia bilang dari mana ya? Gue bilang dari Bekasi dia. Gue dari Bintaro. Naik berapa orang bang? Gue cuma berdua doang sama Galang. Singkat cerita, ya ngobrol biasa-biasa lah, have fun. Sempet gue nanya semalam kenapa? Gue bilang itu kan. Di pos 2 itu kakinya kesleo, jatuh lah dia. Makanya kan yang tadi gue bilang itu, gue ketemu di pos berapa gitu, kakinya agak pincang. Nah, kenapa bisa diterusin kayak gitu? Dia bisa kayak gitu semalam karena dari pagi dia nggak makan, cuma ngemil. Ya mungkin ditambah lagi dari datang bulan, Lemes ya lah. drop lah kan. Ya akhirnya kayak gitu. Oh, ya gue sempet celetukin. Ya lah, kalau di gunung mah kalau bisa makan dia gitu. Lu apalagi kalau naik sama teman-teman gua pada bisa kehabisan makan lu. Teman-teman gua tuh pada kalau naik gunung, ya makannya udah kayak macan gua. Galak-galak makannya, beringas lah gitu. Lu telat sedikit aja lu bisa kehabisan makanan gua. Oh iya. Nah, semalam gua sempat bilang kan sama lu di pos 1 itu. Turun aja mendingan, gak usah diterusin. Toh kalau misalnya lu mau terusin, lu bersihin pembalut lu, gue bilang gitu kan. Nah terus permasalahannya sekarang lu bersihin apa enggak? Enggak gue bersihin bang. Gue bawa tetap ada di tas gue. Pantes gue bilang. Aduh, lain kali jangan kayak gitu deh gue bilang. Ya mau gimana bang? Sekarang gue udah terlanjur ya kan. Sekarang gini aja. Jangan sampai lu turun ketemu malam lagi. Kalau bisa nih nanti temen lu turun, lu langsung turun duluan. Gue bilang gitu. Supaya lu di trek turun nggak ketemu malam lagi. Gue nggak pengen kayak semalam lagi. Iya bang katanya gitu. Nah teman datang lah tuh 3 orang tukut pada ya ngobrol-ngobrol tentang masalah foto lah. Ntar kirimin nih foto gue, ntar gini kirimin foto gue apa gimana gitu. Pas dia turun, gue omelin langsung. Lu nggak ada otak ya gue kata. Ini temen lu lagi kesusahan, lu mana muncak kok. Tadi dia gua ajak muncak nggak mau bang, bukan masalah itu. Kalau lu ngeliat sikon temen lu kayak gini, ya lu cepet-cepet turun. Lu bilang lu mapala. Di salah satu 3 orang itu ada yang mapala. Lu bilang lu mapala pasti bisa lah ngendel kayak gini. Gua bilang gitu. Lu mapala apaan sih? Dapat kartu anggota nggak lu? Gua bilang gitu. Kata dia diem aja udah. Yaudah. Mending lu turun langsung deh. Jangan sampai ketemu malam lagi. Kalau gua sama Galang oles nih, gua bilang gitu. Iya bang, iya ada. Kita johor lah. Johor. Gua udah mulai packing tuh. Gua mau ngelanjutin jalan gua lagi nih. Gua udah mulai packing. Gua udah mau jalan. Bang, turun aja ya temenin. Kata si Dela kayak gitu. Turun aja ya temenin gua. Lah, ya kan ada teman lu. Iya. Kayaknya gua punya firasat nggak apa sih? Punya firasat nggak baik lah. Ini bakalan ada lagi kayak gini. Ya gua briefing lah sama Galang. Gimana nih? Kata si Galang di sini agak egois sedikit. Ngapain sih bang? Bukan kita nggak kenal sama dia. Biarin aja kita jalan lagi. Cewek nih gue bilang gitu. Kali aja kan kita nggak tahu pas di bawah nanti, gue bilang gitu. Jadi jodoh. Iya ya kan. Ya udah deh bang. Akhirnya dengan agak nada yang gitu, gue turun lah. Itu turun jam 1 siang gue turun. Dia jalannya ya kaki kanannya itu mincang. Jadi mau nggak mau digandeng lah. Digandeng sama si Niki. Dan 3 orang temannya ini itu tuh terabas turun langsung ninggalin dia berdua. Si cowok ini. Cowoknya.
Gue di belakang sama Galang udah geleng-geleng kepala aja. Ini bocah bener-bener nggak ada otak nih, gue bilang. Temannya ditinggalin sama kita nih berdua, kita juga nih ketumpuan. Gue bilang sama Galang kayak gitu. Iya bang katanya, ya mau gimana lagi, jalanin aja udah. Akhirnya gue jalanin lah. Karena gue ngeliat di situ Niki udah mulai kecapean ya, megang-megang Dela kayak gitu. Akhirnya gue memberanikan diri buat ngajuin bantuinnya. Lu istirahat dulu, gue bilang gitu. Biar kayak dulu gue yang bawa. Kayak dulu gue yang bawa, biar lu jalan kosongan nih, si Dela ini sama si Niki. Akhirnya gue pakai 2 carrier gitu. Berarti itu carrier dari tadi nggak dibawain juga sama temennya? Enggak. Mereka berlima bawa carrier semua. Gila. Mereka berlima bawa carrier semua. Akhirnya gue bawalah carriernya dia itu. Gue gandeng 2 gitu kayak porter-porter. Ya sebenarnya juga gue nggak mau kayak gitu, bukan untuk jago-jagoan ya. Iya. Ya karena keadaan darurat ya mau nggak mau. Dan Dela gua tuntun lah tuh sepanjang turun gua gandeng. Jalan sepelan-pelannya orang kakinya sakit gimana lah. Kita nggak tahu. Pelan-pelan jalan. Sampai pos 2 itu asar lewat sedikit lah jam 4-an. Itu gua sempet break, gua nyari-nyariin tuh bocah bertiga nih, kemana nih orang larinya. Cepet banget sih jalannya. Akhirnya gue bilang sama si Dela, break dulu lah, kita makan dulu. Makan bang, aku nggak pengen makan kata si Dela gitu. Kalau lu nggak makan, gue tinggal ya. Itu gue sempat gue ancam. Kalau lu nggak mau makan, gue tinggal. Ya udah deh, gue makan. Ya kok mau nggak mau dong, daripada kalau misalnya ditawarin makan nggak mau makan, dan gue ancam kayak gitu. Akhirnya dia makan. Makan lah tuh gue. Setelah selesai makan, dia jalan sama si Niki nih berdua ganti. Gue tetap di belakang, Galang di depan. Nih posisinya itu Galang di depan, Dela sama Niki, gue belakang. Jalan. Pas lewat dari pos 2 itu, shelter pos 2 itu nggak lama setelah itu ya, kira-kira jalan 20 atau 25 menitan itu dia jatuh lagi. Si Delanya jatuh. Prak. Ya alhasil kaki kirinya sekarang yang kena. Kaki kirinya keseleo. Ya mau gimana lagi? Ya udah, akhirnya biarin deh. Gue yang handle deh. Biar gue yang handle. Capek sekalian lah. Gue yang handle, gue coba gendong dia tuh, sempat gue gendong dia. Beda sama yang semalam. Entengnya. Ya ukuran 45 lah. Terus carrier? Di depan. Oke. Gendong dia, Galang gue tumpukin lagi carriernya. Dan si Niki ini bawa carrier juga. Jalan nggak lama itu gue sampai di pos 1. Itu lumayan loh, dari pos 2 ke pos 1 digendong. Sampai pos 1. Ada baru tuh cowok 3 itu. Langsung gue tarik, gue melomelin. Lu goblok ya, gue kata. Temen lu lagi kayak gini, lu malah turun duluan. Habis gue cemburu bang sama lu. Lah. What? Apaan sih? Makanya gue kaget kayak gitu, dia ngomong kayak gitu. Karena cemburu jadi dia jalan duluan. Ternyata si Dela ini ada salah satu di antara 3 laki-laki itu yang gebetannya. Ya gue malah tahu ya, niat gue kan cuma pengen nolongin. Ternyata pas gue tanya kayak gitu dia cemburu. Gue cemburu bang sama lu. Loh, kalau lu bilang cemburu, lu langsung aja ngomong biar sama lu. Lagian juga gue siapa? Kalau gue niat jahat, gue tinggal nih orang. Karena gue ngeliat ladi lu jalan duluan, ya mau nggak mau gue backing lah. Gue temenin. Jangan kayak gitu, kurang-kurangin egoisnya. Naik gunung tuh nggak kayak gitu, gue bilang. Lu bilang lu mapala apaan lu? Gue liat kartu anggota lu, nggak punya. Di situ baru tahu ternyata dia cuma mapalaan. Katanya mapala tapi dia nggak ikut organisasi itu, cuma main doang, nggak punya kartu anggota. Dan naik gunung pun baru kali itu. Tinggi. Iya. Tapi si Dela ini cerita katanya dia udah kemana gitu. Tapi nyatanya nol, bullshit kayak gitu. Jangan kayak gitu deh, kurang-kurangin egoisnya. Nah, jalanlah gua di pos 1 itu udah maghrib nih. Udah maghrib, gua bilang ini, kalau emang pengen bareng deh ya, gua kata gitu. Gua kayaknya sama Gana nggak bisa cover dia nih, gua ngomong jujur sama mereka bertiga. Gua nggak bisa cover kalau lu juga pada jalan duluan nih, gua bilang gitu.
iya bang kita jalan pelan-pelan aja. Nah inian gue agak ringanan dikit dong, biarin nama dia aja dah udah. Iya. Gue di belakang tetep. Tapi ternyata enggak juga. masih jalan duluan aja, cerot aja. What? Iya gue bilang gila nih orang. Singkat cerita sampailah gue di Tanah Merah. Sebelum pos 1. Sebelum GPO itu dari pos 1 turun pos Tanah Merah. Kita tahu di pos Tanah Merah ini emang ya lumayan lah keberadaan mistisnya. Di situ gue cuma berempat, mereka bertiga udah berjalan. Gue jalan, lewatin kali itu. Di belakang gue itu kayak ada yang jatuh. Kayak benda gede jatuh. Peg. Gelundung, ada suaranya. Peg, gelundung. Gue nengok, pala. Gue ngeliat cuma rambut dari belakang ya. Gue ngeliat di situ gue tuh ya rambut. Yang gue bisa mengartikan kenapa itu pala ya karena ada rambutnya. Pala. Galang cepetan dikit, gue bilang. Galang cepetan dikit. Iya bang. Tapi gue nggak mencoba, gue nggak panik saat itu. Dela di pos 1 jalan mau turun itu udah bisa jalan, walaupun sedikit. Galang cepetan dikit temponya, gue bilang gitu. Di situ gue sebenarnya panik, tapi gue meminimalisasikan kepanikan gue supaya mereka bertiga ini nggak panik. Jadi gue bilang sama Galang, agak cepetan dikit temponya. Oke bang, jalan dikit temponya. Sampai gue di kayak mungkin aliran sungai lah, air kali. Di situ karena di base camp juga, karena di situ udah dapet sinyal, akhirnya gue nelpon pihak ranger. Bang, ini dari Dela, gue bilang gitu. Oh iya kenapa bang? Bisa kirim ojek nggak nih, gue kata. Gue udah di ini nih Tanah Merah, gue kata. Iya bang, nungguin katanya. Jalan lah 2 motor. Jalan nyampe. Ya udah, Dela sama Niki naik. Dela sama Niki. Gua sama Dela jadi cengtri loh. Oh, oke. Tiga bonceng tiga. Tukang ojek, Dela, gua di belakang. Dan satunya lagi motornya tukang ojeknya, Niki sama Galang. Udah gua jalan. Di pas turun itu sebelum nyampe GPO, gua ngeliat 3 orang pendaki itu. Dia bilang, enak nih naik ojek. Gua diemin aja. Karena gue naik motor saat itu. Gue diemin aja, ntar lu abis sama gue. Sampailah gue di GPO. Gue sampai di GPO, ojek, ya biarin ini si Dela sama Nick yang bayar, karena itu urusan dia. Gue langsung ngomong sama pihak GPO itu. Bang, itu kalau ada yang turun 3 orang laki, tahan. Goblok tuh orang. Gue cuma ngomong kayak gitu, kata dia, emang kenapa? Ini lu tanya nih sama dia, sama si Niki sama Dela ini, biar dia yang jelasin. Oh iya bang, gampang adanya. Udah, gua sama Galang turun langsung. Gua sama Galang turun, sampailah gua di warung. Gua nggak tahu dah setelah dia turun diomelin atau kenapa, gua nggak sempet nanya. Gitu. Di base camp, sampai base camp gua jam berapa? Jam 1 apa jam 2 malam gitu. Sampai base camp, gua sempet ngopi dan dia lewat nih. Dela sama si Niki turun. Barulah gue ngobrol situ sama dia. Temen lu yang 3 kemana? Masih di sidang di atas. Oh ya udah bagus deh, gue bilang. Gue sempet ngopi situ, sempet tukeran IG lah. IG. Karena gue kalau di kayak gitu minta nomor WhatsApp apa nomor telepon itu kayaknya harga diri loh. WhatsApp itu kan privasi kita. Iya. Akhirnya gue mutusin buat IG aja loh udah. Bang Mangi IG-nya apaan? Nih gue bilang. Ya udah dia nge-add gue. Cerita lah dari sini semua. Emang di antara 3 cowok itu ada 1 orang yang lagi deketin dia. Kenapa dia bisa naik gunung itu? Semuanya dibiayain sama si Dela. Loh, gue berpikir flashback lagi. Nggak ada terima kasihnya nih orang. Gua kalau pribadi dibayarin naik gunung kayak gitu. Gue jagain sampai dari naik sampai turun gue jagain. Karena apa? Gue dibayarin. Tahu diri lah kita. Tahu diri, bener banget. Ya singkat cerita, turun lah gue. Turun, ya gue udah nggak pengen bermasalah itulah.
seminggu kemudian dia sempat ngoling gua. Ngoling gua katanya dia pengen ke daerah Bintaro mau menemuin gua. Kalau mau main aja, gua bilang. Datang dia mau gua main. Terima kasih lah karena secara nggak langsung gua itu mungkin ya gua itu ya nyelamatin hidupnya dia gitu. Ada timbal balik terima kasihnya lah. Ya mungkin itu aja sih cerita gua di Gunung Putri kali ini. Di Gunung Putri, di Gunung Gede, Pia Putri. Oke guys, paling itu aja nih cerita dari Bang Mange. Banyak banget pelajaran sisi positifnya yang bisa kita ambil. Dari mulai keegoisan, perhitungan datang bulan kalau naik gunung, sama ilmu tahu diri. Banyak banget ya Bang. Gila. Terus nih gue juga sekalian nih Bang mau nanya sama lu nih. Kira-kira lu ada pesan nggak nih buat orang-orang yang mau naik gunung gede setelah lu mengalami itu tadi? Kalau buat teman-teman semua sih Titip pesan enggak attitude dan sopan santun sih mungkin yang lebih banget diterapin. Dan juga perempuan ya, kalau untuk perempuan lu perempuan, lu tahu dong hari dapet tuh tanggal dapet lu tanggal berapa, otomatis ya lu bisa spare lah waktu buat pendakian saat itu. Jangan sampai ketika pendakian kayak gitu dan lu datang bulan. Nggak usah maksain ya guys. Jangan maksain. Toh kalau misalnya udah di jalan kayak gitu, lu bersihin bisa ya dengan cara ya bersihinnya bisa, lu mau naik lagi ya nggak masalah kalau udah kayak gitu. Insya Allah nggak ada apa-apa sih kalau misalnya bersih gitu. Dan itu pantang banget ya Bang. Benar. Buat perempuan tuh untuk naik gunung saat datang bulan tuh pantang banget guys. Yang nggak cuma di gunung sih, ya di kehidupan kita pun kalau misalnya makhluk-makhluk kayak gitu ngeliat darah kan amis suka dong. Cuma kan ini liar mungkin ya karena di hutan emang alamnya dia. Alamnya dia, bukan tempat biasa kita guys. Gitu. Oke Bang Mange, dari gue masih penasaran nih sama sosok yang cewek yang dibilang Dela ini nih. Kira-kira si Dela ini bilang gak sih ke lu sosoknya tuh kayak gimana gitu? Cerita sama gue pas pagi harinya. Oke. Di atas itu dia ngelihat kayak perempuan berkulit putih, pakai kayak kebaya putih gitu, kayak dress lah. Dan dia tuh hampir segini roknya ya, dan dia membawa payung gitu. Oke. Ya gue beranggapan mukanya putih apa gimana? Tanya juga. Dijelasin lah sama dia mukanya hidungnya mancung kayak gini. Hampir menyerupai orang Belanda lah Bang, kata dia gitu. Dan gue menyimpulkan itu semua, yaitu mungkin noni Belanda. Mungkin ya kan, kita tahu kan bahwa makhluk kayak gitu tuh bisa berubah jadi apa aja. Betul. Gitu aja sih. Oke guys, itu tadi ceritanya dari Bang Mange. Oke Bang, sebelum gue menyudahi cerita ini nih, lu punya sosmed atau YouTube channel yang mau lu promosiin? Ada. Bagi teman-teman semua yang kepo sama gue ya, langsung aja di japri di Instagram gue di bang_mange. E-nya ada 3. E-nya 3 guys. Dan bagi teman-teman semua yang haus akan cerita mistis, horor ya, terutama di dalam dunia pendakian, bisa langsung di locate aja YouTube-nya besok pagi. Besok pagi guys, besok pagi itu nama channel, oke? Bukan nunggu besok pagi ya, besok pagi, diingat terus. Oke. Bang, ada quotes nggak? Ada. Buat pemirsa. Ketika senja yang kudamba tak kunjung tiba, tak ada satupun termasuk rembulan yang mampu memikat selera. Asik guys, cakep banget nggak? Gini dong Bang. Gini lah gue mah. Oh iya lupa gue. Dia begini guys, gue nggak tahu. Oke, gue mau ngingetin lagi buat kalian semua, cerita yang diangkat malam ini bukan untuk nakut-nakuti kalian, tapi untuk diambil sisi positifnya. Bagi kalian juga yang punya cerita horor atau cerita pendakian horor lainnya, boleh banget nih DM Instagram kita Selatan Jakarta, atau kalian bisa email di selatanjakarta904@gmail.com. Semuanya ada di bawah di deskripsi ya.
Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Enggi dan Bang Mange, kita undur diri. Bye-bye. Rempuk.